dengan saya Salman Alfarisi di sini. Kali ini kami memiliki pertanyaan dari anggota kami. Apakah wajib semua perusahaan memiliki ahli K3 umum? Oleh karena itu, kami akan menjelaskan secara detail tentang pertanyaan ini. Pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan kriteria apa aja sih perusahaan yang memang dia memerlukan untuk menerapkan norma K3 di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu dari kategori itu kita bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut harus menerapkan norma K3 di perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya soal pernyataan tentang ahli K3 umum. Apakah itu harus dimiliki oleh semua perusahaan? Nah, perlu kita ketahui bahwa peraturan menyebutkan istilah bukan ahli K3 umum, tetapi istilah ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke, Pasal 1 Ayat 6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi taatnya undang-undang ini, ditaatinya undang-undang ini. Tuh. Nah, terus kemudian Permen nomor 2 tahun 1992 ayat 1A menerangkan bahwa ahli keselamatan dan kesehatan kerja adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk. Nah, jadi sifatnya penunjukan nih, yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 tadi ya. Nah, jadi itu definisi ahli K3 itu. Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya di dalam UU Nomor 1 1970 Pasal 5 Ayat 1. Tugasnya di sini diberitahukan direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Nah, jadi tugasnya itu mengawasi. Kayak tadi sudah kita jelaskan ya, bahwasanya penggunaan istilah ahli K3 umum itu tidak ada di dalam aturan, tetapi dijelaskan penggunaan istilah ahli K3, ahli keselamatan dan kesehatan kerja, bukan ahli K3 umum. Oke, jadi karena itu ini perlu ditekankan. Terus juga tugasnya itu mengawasi dan sistemnya bersifat penunjukan. Oke, baik. Kemudian timbul dong pertanyaan, bagaimana aturan penunjukan serta kriterianya seperti apa gitu. Nah, ini dijawab di Permenaker nomor 2 tahun 1992 pasal 2 gitu. Di pasal 2 ayat 1, Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk ahli K3 pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memiliki jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Maksudnya di bidang jasa jasa itu seperti proses inspeksi ya. Kita misalnya kalau mau inspeksi penyalur petir gitu, terus inspeksi boiler. Nah, itu tuh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa inspeksi seperti itu atau jasa pelatihan gitu. Nah, itu juga sama. Dia ditunjuk sifatnya. Lalu tadi muncul kan kriteria-kriterianya seperti apa sih gitu. Nah, di ayat 2 dijelaskan kriterianya. Yang pertama, suatu tempat kerja di mana pengurus mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang. Oke. Ya. Terus yang kedua, suatu tempat kerja di mana pengurus mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat, dan atau instalasi yang besar resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Itu kriterianya. Oke, lalu bagaimana tata cara penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, masih di Permenaker nomor 2 tahun 1992
pasal 3, untuk dapat ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berpendidikan sarjana, sarjana muda, atau sederajat dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila Anda sarjana, itu minimal pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun. Apabila Anda sarjana muda atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun. Nah, kriterianya itu pertama berbadan sehat, berkelakuan baik. Yang paling penting nih, bekerja penuh di instansi yang bersangkutan. Artinya dia tuh sifatnya bukan karyawan probation atau karyawan magang kontrak gitu ya. Jadi dia bersifat sudah full time di instansi tersebut gitu. Ya, ini perlu ditekankan karena banyak banget perusahaan itu meng-hire kemudian habis itu statusnya dia ternyata masih dalam masa kontrak gitu. Nah, ini yang perlu ditekankan. Terus yang kedua, yang terakhir, lulus seleksi dari tim penilai. Tim penilai ini tim penilai dari Departemen Ketenagakerjaan ya. Lalu bila Anda sudah lulus dalam seleksi tim penilai dan Anda mendapat penunjukan, lalu apa kewajiban Anda sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, di pasal 9-nya, ahli keselamatan dan kesehatan kerja berkewajiban A. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya. B. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, ahli K3 di tempat kerja 1 kali dalam 3 bulan kecuali ditentukan lain. Artinya dia memberikan laporan triwulan tentang penerapan implementasi aturan norma K3 gitu ya di perusahaan tersebut. Terus yang kedua, untuk ahli K3 di perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya. Jadi kalau yang bergerak di bidang jasa, di bidang keselamatan dan kesehatan kerja itu setiap ada event gitu ya, kelar eventnya, kelar kegiatan tersebut, dia memberikan laporannya gitu. Dan yang terakhir, merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya. Nah, ini juga penting ya. Gitu. Nah, terus perlu diperhatikan nih, kan tadi laporan triwulan tadi gitu ya, udah kita buat. Lalu kita buat, itu kita serahinnya kemana gitu loh. Kita tembusin laporan itu kemana. Nah, yang pertama, kita harus tembuskan ke 1. Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Oke, yang saya maksud di sini adalah kantor dinas tenaga kerja provinsi gitu. Yang kedua, kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat. Ini Kanwil, itu departemen disnaker lokal gitu. Dan yang ketiga, Direktur Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi laporan tadi yang triwulan itu tembusannya kepada 3 instansi tersebut. Setelah kita mengetahui kewajiban, kemudian sekarang kita harus mengetahui apakah wewenang ahli K3 gitu ya. Nah, di dalam pasal 10 dijelaskan ahli keselamatan dan kesehatan kerja berwenang untuk A. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan. B. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pekerjaan, syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya. Yang C. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi 1. Keadaan dan fasilitas tenaga kerja. Yang kedua, keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja
instalasi, serta peralatan-peralatan lainnya. Yang ketiga, penanganan bahan-bahan. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, sifat pekerjaan. Yang keenam, cara kerja. Yang ketujuh, lingkungan kerja. Jadi, wewenang ini dimiliki oleh ahli K3. Nah, perincian sebagaimana dimaksud ayat 1, huruf C, dapat dirubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ahli K3 yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang UAP tahun 1930 dan ahli K3 yang bekerja pada perusahaan yang memberikan jasa di bidang K3 dalam memberikan persyaratan sebagaimana dalam ayat 1 huruf C harus mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga Anda menyukainya.